Di dalam mobil putih yang ditumpangi Natasha, Rafa tiba-tiba mengeluarkan sebuah paper bag dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Menu baru dari kafe yang baru buka. Aku bawakan yang mungkin kamu suka. Menu baru lagi. Natasha tersenyum sumringah sembari mengambil paper bag tersebut kemudian membukanya. Seketika binar lapar muncul di kedua bola mata berwarna silver itu yang tergoda akan makanan manis berbentuk kue dengan aneka macam warna. Wah, cantik banget. Jadi ingin langsung dihap deh. Celoteh Natasha membuka bungkus kue. Bagi dong, gue belum sempat sarapan nih. Pinta Levin sedikit mencondongkan tubuh ke belakang dan mengambil satu bungkusan kue dari dalam kotak. Dalam beberapa menit itu suasana dalam mobil tampak harmonis. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya. Rafa kembali meneruskan membaca buku. Fatih fokus menyetir dengan sesekali ikut mengobrol. Sedangkan dua orang lainnya santai menikmati makanan yang disediakan diselingi senandung bernyanyi mengikuti alunan musik yang berputar di audio. Namun suasana harmonis santai itu tak berlangsung lama. Tatkala Levin mulai mengeluh akan kecepatan laju mobil yang sangat lambat. Ini mobil sebenarnya maju kagak sih? Perasaan kok gak berasa jalannya. Gerutu Levin yang merasakan mobil yang ditumpanginya sangat lambat. Penumpang tadi undang, jangan banyak protes. Fatih menyahuti dengan ketus. Tambahin kek kecepatannya dikit. Kau tak dengar perintah Om Jeremy tadi? Iyalah, Om Jeremy kan gak lihat. Ngapain juga harus dituruti? Sejenak Fatih terdiam berpikir. Hingga akhirnya dia menginjak pedal gas sedikit menambahkan kecepatan laju mobil di atas 40 km per jam. Sampai ke angka 60 km per jam. Nah gitu kek dari tadi, kata Levin sembari membenarkan posisi duduk agar lebih nyaman. Namun belum juga beberapa menit mobil mereka melaju dengan kecepatan seperti itu. Sebuah dering ponsel dari arah kursi belakang yang akan merubah suasana tak bisa terelakkan lagi. Suara ponsel dari saku jas Almed Rafa. Dengan malas Rafa meletakkan buku yang sedang dibaca. Dia merogoh ponsel di saku jas dan melirik layar ponsel yang berkedip menyala itu sebelum mengangkat panggilan telepon. Om Jeremy. Celetuk Rafa sangat jelas terdengar oleh kedua pria di kursi depan. Seketika raut wajah kedua pria yang berada di kursi depan itu berubah menegang. Segera Fatih dan Levin melirik kaca spion luar yang ternyata ada sebuah mobil hitam dengan plat nomor yang sangat mereka kenal. Sejak kapan Om Jeremy ada di belakang kita? Kata Levin bergumam pelan. Geraman kecil terdengar kesal dari mulut Fatih. Papa? Natasha bertanya dengan polos yang dibalas anggukan kepala dari pria yang memegang ponsel. Rafa mengangkat panggilan tersebut lalu sengaja meloudspeaker dan memposisikan ponsel di tengah-tengah mereka. Saya bilang 40 km per jam. Apa kalian sengaja mengabaikan perintah saya? Suara Jeremy terdengar keras dan tegas berteriak dari seberang telepon. Raut wajah Fatih dan Levin berubah menggelap kelabakan seakan baru saja tertangkap basah dari perbuatan salah besar. Dengan sisa keberanian Fatih tetap berusaha tenang. Dia menjawab walaupun sedikit gagap. Oh iya Om, saya akan segera. Sepertinya lain kali saya tidak akan membiarkan putriku menaiki mobil yang disopiri orang bebal tak bertanggung jawab lagi. Kata peringatan Jeremy penuh penekanan dan setelah mengatakan itu dengan sepihak dia mematikan panggilan. Serempak Levin dan Fatih mengembuskan napas kasar saat melihat layar ponsel yang sudah padam. Wah benar-benar deh. Setiap Om Jeremy berbicara rasanya umur gue semakin berkurang dengan cepat. Keluh Levin diiringi hela napas lega. Fatih melirik tajam ke arah Levin dan berucap dengan nada menuduh kesal. Ini semua gara-gara kau bocah rese yang merengek untuk dinaikkan kecepatan. Lah kok gue yang disalahin? Abang sendirilah yang mau aja tergoda oleh bujuk rayuan sesaatku. Kilah Levin yang tak mau disalahkan.
Fatih mendengus kesal kembali menata fokus ke depan seraya melambatkan laju mobil ke kecepatan 40 km per jam. Memang benar, kalau mau memulai sesuatu itu harus diawali dengan bismillah. Mungkin gak bakal aku tergoda setan terkutuk sepertimu. Yang salah siapa, yang disalahin siapa? Sini si Levin masih tak mau disalahkan. Sementara Rafa dan Natasha yang sedari tadi menonton karena merasa bingung akan permasalahan dari percakapan mereka yang tidak dimengerti. Dengan polosnya Natasha bertanya, "Kak Fatih sama Levin lagi ributin apa sih, Kak? Sampai suara papa juga terdengar kayak orang marah." Dia bertanya pada pria yang duduk bersebelahan dengannya. Rafa tersenyum mengusap kuncup kepala Natasha. "Memang benar kamu tidak nyadar. Tapi mereka pantas dimarahi seperti itu karena melanggar ucapan orang tua." "Melanggar ucapan orang tua? Maksudnya ucapan Papa Asya?" tanya Natasha yang mulai konek. Anggukan dia membenarkan. Ucapan Asya seketika menggantung di udara kala pandangan mata dia secara kebetulan menangkap sebuah mobil hitam yang sangat dia kenal. Tiba-tiba berada di jalur yang sama berdampingan tepat di sebelah mobil mereka. Itu kan mobil papa," tunjuk Natasha ke arah luar jendela dekat Rafa. Serempak semua orang yang berada di mobil melihat ke arah samping di mana mobil yang dikendarai Jeremy berada. Kaca jendela dari mobil hitam itu terbuka memperlihatkan Jeremy dengan wajah marah dan tegas. Tiba-tiba dia menggerakkan dua jari ke arah matanya lalu menunjukkan dua jari itu ke arah Fatih yang artinya, "Kamu diawasi." Setelah melakukan adegan yang membuat Fatih merinding ngeri itu, mobil mereka terpisah kembali oleh jalanan perempatan yang mengharuskan Jeremy berbelok ke arah kanan yang berlawanan arah dengan mobil yang ditumpangi Asya. "Keren banget sih papa bisa mensejajari mobil ini," celotehan Natasha ceria berbanding terbalik dengan kedua pria yang berada di kursi depan. "Lama-lama Om Jeremy kayak jelangkung. Suka muncul tiba-tiba lalu pergi begitu saja setelah puas membuat orang merinding," kata Levin membandingkan Jeremy dengan hantu tak diundang. "Jelangkung? Kamu lagi ngomongin hantu jelangkung yang kemarin aku tonton?" seru Natasha sedikit mencondongkan badan ke depan. Levin terkekeh pelan menanggapi ucapan Natasha dengan candaan. "Kali ini bukan hantu bohongan yang kayak di film-film, tapi hantu beneran. Baru saja aku lihat jelangkung." "Wah, seriusan? Kapan?" antusias Natasha yang sangat polos padahal sedang membicarakan papanya. "Tadi, barusan muncul di kaca." Levin semakin menjadi menanggapi dengan candaan. "Masa? Kok Asa nggak lihat? Kamu kan gak punya indera radar cowok kayak kita, Sa. Jadi gak lihat penampakan tadi." "Kita?" Asya beralih melirik ke arah Rafa yang tampak tenang membaca buku. "Emang Kak Rafa juga lihat penampakan jelangkung?" Yang dibalas anggukan kepala sebagai tanda iya. Kedua bola mata Natasha beralih melirik ke kursi kemudi ke arah Fatih. "Kak Fatih juga lihat?" Sahutan Fatih mengiyakan dengan pandangan terus fokus ke jalanan. Seketika raut muka Natasha merengut tertekuk sedih. "Berarti cuman Asya doang dong yang gak lihat. Padahal kalau ketemu akan Asya pintai untuk jadi model lukisan Asya." Dia gak nyadar. Gumaman dalam hati ketiga pria itu seraya menghembuskan napas pelan.